Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Obligasi, obrolan lintas generasi. Lintas generasi. Karena berkembangnya zaman, memang kita ketahui dakwah itu bukan baru, namun Obligasi, obrolan lintas generasi. Dan di episode kali ini masih episode spesial. Kita sudah memasuki episode ke-9 Sobat Axel. Dan tema kali ini adalah makna berkurban dari ibadah pribadi ke kepedulian sosial. Bagaimana kita kulik dengan tema yang sangat luar biasa. Dan di samping Ulut sudah ada Ustadz kita, Ustadz Gaul, boleh lah sama Ustadz aktif di media sosial juga. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Helmi Kashful Anwar. Tepuk tangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah pendapatan pulang rasa kayak dejavu setelah kita lah. Satu tamu di mana? Padahal episode 8 kemarin. Baik, Ustadz, ini kan sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan hari besar umat Muslim, yaitu Hari Raya Idul Adha. Seperti yang kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Adha ini adalah salah satu hari raya untuk mengingat kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita miliki, bagaimana kita ikhlas dan berkurban seperti itu Ustadz. Wah, padahal Ustadz lebih bujur lah Ustadz. Ini yang dakwah siapa ya? Nah, kita langsung ke pertanyaan aja nih Ustadz ya. Nah, kita kulik nih. Ini kan intinya di kehidupan yang modern sekarang ini bagaimana sih kita bisa memaknai secara mendalam dari Idul Adha sendiri? Menurut Ustadz gimana? Idul Adha adalah salah satu hari besar Islam yang kita dianjurkan sebagai Muslim untuk mengagungkan dan memuliakannya. Tentunya dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di dalam Idul Adha ini ada yang spesial, ibadah yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkurban. Berkurban ini adalah ibadah yang paling mahal dan paling besar pahala yang bakal didapatkan. Itu disebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Setelah kita salat Idul Adha, ibadah yang paling afdol yang dilakukan oleh manusia di hari raya Idul Adha itu adalah berkurban. Nah, berkurban. Ada kurban ini tentunya mengajarkan kepada kita banyak pelajaran. Salah satunya adalah belajar ikhlas, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan anaknya tercinta. Diminta Allah gitu ya? Iya, setelah bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun lagi, berpuluhan tahun, tidak dikaruniai anak, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak, kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih Ismail. Nah, bagaimana ya memang yang kita ambil pelajaran di sini bagaimana kita belajar ikhlas. Nah, kita tidak disuruh untuk menyembelih anak. Tapi padahal pikirannya mungkin wah jahatnya Allah nih lah, anak ulunnya anak disuruh sembelih, padahal gitu. Nah, setelah ternyata bagaimana Ibrahim tadi ikhlas yang milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Iya, tujuannya itu adalah untuk bagaimana mencoba dan mengetes bagaimana ketakwaan kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita disuruh untuk berkorban, tapi bukan korban anak, tapi kita mengorbankan sedikit daripada harta kita. Nah, tapi di zaman yang serba instan dan modern saat ini, Ustadz, kira-kira menurut pandangan Ustadz ya, kita sendiri kira-kira sudah banyak mengamalkan atau meneladani apa-apa yang sudah Nabi Ibrahim lakukan gitu, dan apakah kita sudah banyak mengaplikasikannya, terutama anak-anak muda sekarang? Anak muda ya, ikhlas ini secara umum ya. Secara umum. Ya kalau kita belajar daripada hari raya Idul Adha kan kita berkorban untuk menginfakkan harta. Betul. Itu secara kalau secara luasnya sebenarnya ikhlas di sini bukan hanya sekadar menginfakkan uang, harta tapi semua ikhlas yang kita ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas tatkala mendapatkan musibah, ikhlas itu. Ya. Apapun yang ikhlas dalam beribadah, melakukan hal apapun, bagaimana kita ikhlas. Tapi bukan hanya sekedar harta tadi aja. Bukan harta saja. Iya, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kan, nah terus bagaimana menurut Ustaz, bagaimana cara kita meneladani ya Ustaz, hal-hal yang mulai dari yang mungkin yang kecil yang kita lakukan untuk bisa sama-sama kita memahami dan betul-betul meneladani apa yang sudah
Nabi Ibrahim lakukan seperti itu? Yang pertama yang kita lakukan ya terutama kalau masalah Idul Adha ya kita berkurban kan ya. Kita berkurban ya kita sebenarnya berkurban ini hukumnya sunnah menurut kita Imam Syafi'i, walaupun menurut mazhab yang lain itu hukumnya wajib seperti Imam Abu Hanifah. Namun walaupun sunnah jangan sampai kita meninggalkannya. Dan perlu kita ketahui berkorban ini bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Setiap kali muslim mukmin yang berjumpa dengan hari raya Idul Adha dan dia dianjurkan dan disunahkan untuk berkorban. Betul. Karena ini salah satu sunnah yang muakkadah itu, yang paling disukai oleh Allah, yang dianjurkan benar sunnahnya. Dianjurkan benar. Bahkan Imam Abu Hanifah, mengatakan wajib. Wajib. Bahkan bujur lah Ustaz, ada bahkan sahabat-sahabat Nabi itu seandainya sunnah muakkadah Idul Adha ini bisa dilakukan berulang-ulang gitu setiap bulan, padahal jatahnya itu cuma setahun sekali ya Ustaz untuk berkurban gitu. Dulu bujur lah Ustaz itu Ustaz. Ya kalaunya untuk berkurban ya memang dikhususkan untuk Idul Adha. Iya. Adapun yang sisanya mungkin sedekah aja. Sedekah. Oke. Nah, tapi kenapa Ustaz mungkin merasa nggak Ustaz, atau mungkin Ulun juga yang ngerasa kayak semangat berkurban itu memang harus tetap penting sekali untuk dijaga Ustaz. Walaupun bentuk praktiknya ini sekarang tuh mulai berubah. Sekarang kan udah digital, udah online gitu. Kalau dulu kita berkurban lihat sapinya atau lihat kambingnya, lihat prosesi penyembelihannya, artinya kita melihat secara langsung. Kalau perkembangan sekarang kan kita mungkin Ulun lagi di Banjarmasin, hewan kurbannya ada di Barabai. Nah, kayak gitu-gitu gambarnya Ustaz. Gimana menurut Pian Ustaz? Kurban secara online gitu ya. Kurban secara online itu sebenarnya sah-sah saja. Kita memberikan uang kepada panitia kurban ya, bahasanya panitia kurban. Kemudian kita wakilkan, sah-sah saja walaupun kita berada di tempat yang jauh. Waktu kita tidak berada di tempat langsung Ustaz ya. Iya. Adapun masalah ketika menyembelih harus kita melihat, itu sebenarnya sesuatu yang sunnah. Apalagi kan sekarang kan ada ada sosmed. Kita bisa video call. Apalagi kan yang berkorban itu misalnya perempuan. Nah, misalnya di tempat kurban itu ada ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan, apalagi sampai terbuka aurat, itu tidak dianjurkan, cukup di video call saja. Seperti itu. Biasanya yang baru pertama kali berkurban Ustaz, yang ingin, yang begitu semangat ingin melihat secara langsung, selanjutnya sudah saya titipkan saja. Artinya memang sah-sah aja Ustaz ya. Tidak ada hukum yang menentukan bahwa ada gugurnya hukum dan segala macam, itu nggak ada ya Ustaz ya. Karena berkorban itu tidak disyaratkan untuk melihat, itu sunnah saja, bukan sesuatu yang rukun atau wajib atau sesuatu syarat, tidak. Itu sunnah. Kalau boleh jujur Ustaz, Ulun dari halus ke dasar kedua ini melihat. Iya, memang ada orang yang trauma dengan darah. Betul. Ada yang takut apabila hewannya mengamuk atau gimana kan, macam-macam. Pernah juga dulu dilajari Abah, sini parkir sini, tetap ada kawan melihat itu. Tapi ternyata itulah serunya di Idul Adha itu ya Ustaz. Iya. Baik. Nah, tapi juga saya mau ulang pertanyaan tadi Ustaz. Bagaimana sih supaya kita tetap bisa semangat untuk tetap berkurban gitu Ustaz, dan walaupun bentuk praktiknya tadi secara online sekarang, bagaimana menumbuhkan rasa semangat kita untuk berkurban tadi? Sebenarnya timbul perasaan kita itu tidak semangat untuk berkurban itu atau melakukan ibadah yang lain karena minimnya pengetahuan agama. Karena minim kan ya, salah satu menyemangati mereka adalah dengan kita menyebutkan atau memberitahukan apa saja keutamaan berkurban dan ancaman Nabi Muhammad SAW bagi orang yang tidak mau berkurban. Tatkala seseorang mengetahui, ini Nabi Muhammad yang nyuruh nih, ini ancaman bagi kita nih, bagi yang tidak berkurban, maka timbul lagi semangat untuk berkurban. Seperti Nabi Muhammad kan mengatakan, man wajadalahu sa'atan falam yudahi fala yakurbanna musallana. Siapa orang yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, namun dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat masjid kami. Nabi Muhammad artinya tidak suka kepada orang yang punya kemampuan, namun tidak berkorban.
Dan ini dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan memaraki masjid yang ada boleh. Ada boleh. Makanya di sini dengan kita mendengar ancaman, kemudian keutamaan orang berkorban, insya Allah akan timbul semangat untuk berkorban lagi. Atau keutamaan berkorban ya banyak. Banyak. Mudah-mudahan nih yang lagi nonton, terutama yang berharta ya Ustaz, yang memiliki rezeki berlebih, sepertinya sudah menjadi candu loh Ustaz. Kan sebenarnya rezeki lebih itu gini, ulama mengatakan man wajadalau sa'atan, ya orang yang mempunyai kemampuan. Bukan rezeki lebih, tapi kemampuan. Maksud ulama gini, seandainya kita mempunyai rezeki hari itu cukup, untuk orang yang kita nafkahi cukup, maka dia dianjurkan dan disunahkan untuk berkurban. Ya bisa dengan onta, misalnya 1 ekor onta 1 orang, boleh. Atau yang sekarang tuh joinan nggak Zat, supaya kuotanya berapa aja. Boleh 7 maksimalnya. Onta, sapi, kemudian kambing untuk 1 orang. Ya bebas milih yang mana. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi bukan rezeki lebih. Kadang-kadang kalau kita merasa mampu dan kita cukup aja setelah makan sehari cukup makan, dan untuk orang kita nafkahi, dan itu sudah dikatakan mampu. Tapi jangan juga berkorban tapi kitanya malah sengsara setelah. Iya. Mudah-mudahan kembali lagi bahwasanya korban itu sunnah, bukan diwajibkan. Makanya kadang-kadang ulun tuh dihiri lawan orang tuh yang setiap tahun alhamdulillah selalu berkorban, orang-orangnya itu aja konsisten gitu Ustaz, dan gak pernah lupa gitu. Masya Allah rezekinya tuh luas gitu, dan selalu berdoa mudah-mudahan ulun juga bisa mengikuti jejak orang-orang baik seperti itu. Setiap tahun berkorban semakin banyak kendaraan nanti di hari kiamat. Bebas pilih. Wah. Jelas setelah. Iya, jadi kan kurban itu, hewan korban itu sebagai kendaraan ketika menyambangi jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana kita ketahui jembatan Shiratal Mustaqim itu kalau jatuh neraka. Betul. Apabila kita selamat, wah surga yang menunggu. Nah, jadi hewan kurban itu sebagai tunggangan untuk menyambangi jembatan Shiratal Mustaqim agar kita selamat nantinya di dalam surga, masuk ke dalam surga. Semakin banyak hewan kurban, semakin banyak hewan tunggangan yang bakal dia tunggang. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau kita menjaga niat kita dalam kurban online ini Ustaz, agar tetap tulus, benar-benar lillahi ta'ala gitu Ustaz, bukan hanya sekedar formalitas atau kemudahan semata. Kadang-kadang diposting bukan bermaksud ria gitu Ustaz, kadang-kadang itu jatuh nggak sih Ustaz, gugur nggak sih, bukan apa sih ya hukumnya, atau gimana sih Ustaz, gimana? Ya bagaimana ikhlas gitu yang berkorban ya, supaya jangan sombong banar jadi posting banar jadi flexing banar aja. Benar. Jadi ikhlas itu sebenarnya ya letaknya di hati. Ya kita orang ini ikhlas atau enggak ya dilihat hatinya, bukan dari apa yang dilakukannya. Jadi ulama mengatakan seseorang dikatakan ikhlas apabila dia mempunyai 3 metode. Yang pertama, dia beriktikad meyakinkan bahwasanya nih aku bisa berkorban, ini yang memberikan izin Allah. Artinya aku nih bisa berkorban, ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan untuk aku. Satu. Kemudian yang kedua adalah mengharap ridho dari Allah. Aku berkorban. Kenapa jadi berkorban? Aku ingin mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, aku berkorban ingin mendapatkan pahala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang berkorban itu pahalanya besar. Rambutnya, tulangnya, darahnya, itu semuanya pahala. Makanya dianjurkan tatkala kita berkorban itu jangan sampai hewan korban kita cacat. Patah tulangnya atau buta itu dilarang. Nah, mungkin terakhir nih Ustadz, bagaimana Ustadz mengajak anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang, dan siapapun mungkin yang sedang menyaksikan obligasi kita saat ini, agar lebih memahami tentang esensi kurban, bagaimana pendekatan dakwah yang efektif nih Ustadz, agar mereka lebih terlibat dan memahami nilai-nilai kurban ini Ustadz. Yang pertama kita ketahui bahwasanya kurban itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di hari raya Idul Adha adalah berkurban. Nah, kurban ini terdapat keutamaan, keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah menjadi kendaraan kita nantinya di hari kiamat agar menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkurban ini
akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita berkurban itu dari awal masuk bulan Dzulhijjah itu dimakruhkan untuk memotong bulu-buluan, Iya. kuku. Itu jangan sampai, kenapa? Karena itu setelah kita berkurban baru dibolehkan. Kenapa? Supaya itu akan hilang bersama hewan tersembiling hewan korban Masya kita. Allah. Nah, jadi manfaat berkorban ini banyak keutamaannya. Sayang kita tinggalkan, sayang kita lewatkan karena korban cuma satu kali yang mungkin harganya tidak seberapa, 2 juta atau 3 juta, ya sayang lah. Masa 1 tahun tidak bisa mengeluarkan uang segitu. Nah, itu. Baik, Masya Allah. Nah, Ustadz, ini ada satu lagi, Ustadz. Ustadz katanya harus pantun nih. Oh saya yang pantun. Pantunnya apa ya? Kalau hendak menukar kendaraan, jangan lupa memakai surban. Kalau pian hendak amal ibadahnya dapat kendaraan, jangan lupa berkurban. Wah, ini ketujuannya sudah nama kekajutan lah itu lah. Ini salah ulut juga kada menyiapkan. Nah, jadi mungkin itu boleh saya tarik kesimpulan sedikit Ustaz ya, dan koreksi boleh kalau misalkan saya ada salah ataupun miss dalam menyampaikan, bahwa agar menumbuhkan semangat kita dalam memaknai ibadah kurban dan tumbuh rasa kecintaan kita untuk berbagi, untuk ikhlas, itu salah satunya tadi dengan meyakini bahwa apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah semuanya karena izin Allah, Ustaz lah. Mampu atau tidak mampu, ya kan? Kan tanda kutip tadi bukan karena rezeki berlebih ya Ustaz ya. Kalau kata Allah mampu, berkurban. Kalau kata Allah nggak mampu, ya bersabarlah. Gitu kan? Itu karena izin Allah. Terus kedua ya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan, dan terutama di ibadah terbesar umat Muslim yaitu ibadah berkurban, adalah semata-mata karena mengharap dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pahala yang berlipat ganda. Karena seperti yang tadi Ustaz katakan, ganjarannya luar biasa. Disediakan kendaraan, setiap seluruh tubuh dari hewan kurban yang kita kurbankan itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Apalagi itu bisa kita lakukan berulang-ulang. Mudah-mudahan Ustadz, Ulun, salah satunya juga pian-pian yang sedang menyaksikan ini, kita menjadi salah satu golongan orang yang selalu bisa berkurban setiap tahunnya Ustadz ya. Nah, Ustadz sudah berkurban belum? Sudah. Tadi Untuk tahun ini belum, karena belum masuk. Oh, belum masuk. Nah, pas di komplek Ulun tuh Ustadz aja. Oh, ya, kayaknya kita setelah ya, sip lah, pas lah. Oke, baik, bergaya lah Ustadz lah. Nah, itu dia keseruan kita di obligasi kita episode kali ini tentang makna berkurban dari ibadah pribadi ke kepedulian sosial. Dan Ulun sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Ustadz Helmi Kashful Anwar, dan insya Allah Instagramnya apa Ustadz? Boleh promosiin? Sama juga Ustadz Helmi, TikToknya juga sama. Nah, terus juga pian-pian jangan kalian ingat juga follow Instagram Bang Kalsel, dan jangan lupa kunjungi YouTube Bang Kalsel. Jangan lupa untuk comment, share, and subscribe. Oke lah, dan minta ridho minta halal apabila ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang salah yang Ulun sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obligasi, obrolan lintas generasi. Selamat datang di era baru transformasi digital Bank Kalsel. Anda akan disuguhkan pengalaman baru dalam bertransaksi, di mana prosesnya akan menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan nyaman. Meninggalkan traditional legacy system, kami kini hadir dengan sistem core yang baru, yang mampu menjawab segala bentuk kebutuhan nasabah individu maupun korporasi, baik melalui lini konvensional maupun syariah. Tak terbatas ruang dan waktu, nikmati kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Semua melalui mobile banking dan internet banking Bank Kalsel. Proses yang cepat, mudah, aman, dan nyaman adalah kunci utama dalam transaksi bisnis.
Internet banking dan virtual account Bank Kalsel menjadi solusi tepat. Transaksi pembayaran semakin cepat dan mudah, juga menjadikan pengelolaan dana perusahaan semakin optimal. Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda, yang mana hal itu berawal dari ketaatan kami dalam menerapkan regulasi pemerintah. Bank Kalsel menerapkan sistem dan regulasi yang mampu menjaga keamanan data dan privasi nasabah, mencegah terjadinya penyalahgunaan transaksi, serta menggunakan sistem pelaporan ke BI dan OJK. Inilah era transformasi digital Bank Kalsel, memberikan pelayanan dengan cara tak terbayangkan sebelumnya. Membantu Anda mengelola usaha, menciptakan inklusi keuangan, memperbesar ekosistem digital, serta perekonomian Kalimantan Selatan. Kami akan selalu hadir, mendampingi Anda, meniti masa depan. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama.